Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 8 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, pasal 17, ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan atau tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah setia menjalani hidup. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah. Lagu The Massive, "Jangan Menyerah" ini
sebuah lagu yang sungguh inspiratif, mengajak orang untuk tetap bersabar, bersyukur, dan jangan putus asa menghadapi keadaan hidup ini karena kita tidak sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini mengajar tentang sabda bahagia. Sabda bahagia yang ditujukan kepada orang miskin, berduka cita, lemah lembut, murah hati, suci hatinya, pembawa damai, dianiaya, dan difitnah karena Yesus dan kebenaran. Mereka akan mendapat upah yang besar di surga. Sabda bahagia dari Yesus mengajak orang-orang pada masa sekarang untuk tetap bersabar, setia, dan tidak takut serta jangan menyerah menghadapi situasi hidup yang sulit. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda bahagia hari ini, Yesus mau meneguhkan dan memberi semangat kepada kita untuk tetap berjuang dan menjalani tugas hidup ini dengan semangat dan bahagia. Tak lupa bersyukur ketika menghadapi setiap pengalaman dan peristiwa hidup setiap harinya. Selain itu, kita pun harus berani mewartakan kebenaran dari Yesus dan mengkritisi ketidakbenaran yang dapat merugikan banyak orang. Kita tampakkan itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang benar. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu mendatangkan tanggapan yang tidak baik dari orang lain. Kita ditolak, dibenci, bahkan dianiaya sesama. Jangan takut saudaraku, Yesus selalu menyertai kita. Tetaplah berjuang menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran dan setia, serta melakukan yang terbaik dan benar dari hati yang terdalam. Dengan selalu ada bersama Yesus, kita akan mendapat kebahagiaan yang dijanjikan, yaitu kebahagiaan di surga bersamanya. Semoga demikian. Amin.